Baik, selamat pagi semuanya, kelas 4B. Iya, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Ya, temanya adalah gaya otot di halaman 54. Gaya otot. Sudah? Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai macam-macam gaya ya. Yang pertama, gaya gesek, kan? Yang kedua, gaya gravitasi. Yang ketiga, gaya magnet. Nah, yang keempat adalah gaya otot. Yang terakhir adalah gaya listrik. Nanti saya kasih tambahan mengenai gaya pegas. Itu tambahannya. Oke, kita baca dulu deskripsinya. Coba saya belum panggil Surya. Karena ini baru lihat Surya. Coba Surya dulu. Baca dulu Surya deskripsi mengenai gaya otot. Ya, silakan. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang. Oke, sebentar Surya. Jadi Surya kalau sedang menulis menggunakan gaya apa? Surya? Coba buka dulu mikrofonnya, Nak. Surya Tanoto. Gaya otot. Gaya otot. Terus kalau Surya sedang berjalan menggunakan gaya apa? Gaya otot nih. Gaya otot. Terus misalnya kalau Surya sedang membawa tas sekolah di belakang, sedang menggendong tas sekolah, namanya apa? Gaya apa? Gaya otot. Gaya otot. Sudah tahu ya. Oke, selanjutnya Surya. Masih Surya yang baca ya. Silakan. Kita melempar bola dengan menggunakan gaya otot. Oke, jadi kalau Surya sedang bermain bola basket menggunakan gaya apa? Gaya otot. Makanya sedang melempar bola. Oke. Thank you ya, Surya. Ya, selanjutnya langsung mau panggil Carlis Hugo. Bisa, Carlis, speakernya. Kita ulangin ya mengenai gaya otot. Oke, silakan Carlis. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kita manfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang. Oke, sebentar. Misalnya Carlis sedang membawa buku. Bukunya itu banyak. Kamu antar ke kelas lain. Itu menggunakan gaya apa? Halo Carlis. Carlis, speakernya aktifkan dulu nak. Belum selesai loh, Carlis. Gaya otot. Gaya otot. Jadi kalau misalnya Carlis membawa ember, embernya isinya air. Kamu angkat ember, mau pindahkan ke kemana ya? Ke halaman depan. Itu menggunakan gaya apa? Gaya otot. Gaya otot, sudah tahu ya. Kalau misalnya Carlis sedang menulis, menggunakan gaya apa? Carlis? Carlis, Miss belum selesai, masih mau tanya Carlis. Jadi jangan di mute-kan dulu ya. Menggunakan gaya apa Carlis? Gaya otot. Ya, sekarang lanjut ya, baca ya Carlis, sedikit lagi nih. Kita melempar bola dengan menggunakan gaya otot. Oke, sudah tahu ya, kalau sedang mau melempar bola, mau melempar apa lagi? Bowling, nah, ya menggunakan gaya otot. Oke, kita lanjut gaya listrik. Saya mau panggil yang suaranya agak jelas ya, agak kuat ya. Saya mau panggil coba Squall. Coba Squall. Silakan gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Oke, Contoh sebentar, listrik. sebentar. Dengarkan dulu nih, mau tanya lagi.
Kalau misalnya benda yang bermuatan listrik tapi sejenis, jika didekatkan, dia akan yang sejenis ya, Tolak dia menolak. akan halo, Tolak menolak. kuat sedikit nak suaranya ya. Nah, jadi kalau misalnya benda yang bermuatan listrik tapi berbeda jenisnya, akan Tarik menarik. iya, nah begini jelas suaranya ya. Apa itu gaya listrik tadi? Gaya yang Gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. oke, oleh benda yang bermuatan listrik. Lanjut ya, Squal. Contohnya apa ya? Contoh listrik statis yaitu penggaris plastik yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik. Oh, jadi begini Ketika contohnya ya. Sebentar, Squal. Jadi begini contohnya listrik statis. Nah, ini paling gampang mau praktek mengenai gaya listrik. Jadi, kita contoh listrik statis. Misalnya kamu punya penggaris yang plastik. Ada nggak kira-kira penggaris plastik? Yang plastik ya ada. Oke, kalau ada, kamu gosok-gosok ke rambut kamu. Tapi rambut kamu harus rambut yang kering. Nggak boleh basah rambutnya. Rambutnya harus kering. Digosok-gosok sampai panas. Nah, kalau misalnya kamu lagi sobek-sobek kertas, gunting-gunting kertas, nah, kamu dekatkan si penggaris ini ke potongan kertas tadi. Apa yang terjadi? Kertasnya akan ditarik oleh menempel. benda yang bermuatan listrik tadi, begitu ya. Oke, siswa yang baru hadir, halaman berapa Miss Excel? Halaman 54 ya. Gaya otot dan gaya listrik ya Excel. Sudah. Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti kamu praktekkan sendiri ya. Penggaris kamu gosok-gosokkan dulu ke rambut kamu yang kering. Dah. Kalau misalnya sudah panas, sudah agak-agak hangat, ya, itu pasti bermuatan listrik tuh. Kamu dekatkanlah ke kertas yang kamu sobek tadi. Nanti kertasnya nanti akan ditarik sendiri oleh si penggaris ini. Oke, lanjut ya, Squal. Ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, penggaris menjadi bermuatan listrik. Oleh karena bermuatan listrik, penggaris dapat menarik kertas. Iya, jadi ada pertanyaan nih. Kenapa Squal si kertas ini bisa ditarik oleh si penggaris? Alasannya apa? Alasannya karena ada gaya listrik. Iya, jelaskan karena ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, penggaris menjadi bermuatan listrik. Oleh karena bermuatan listrik, dapat menarik kertas. Oke, jadi Squal ya, penggaris ini jadi bermuatan apa? Listrik. Nah, ya, jadi bermuatan listrik sehingga bisa ditarik oleh penggaris kertasnya ya. Itu saja. Nah, ini keterangannya sehingga penggaris dapat menarik kertas. Ya. Karena dia ada aliran muatan listriknya. Oke. Nah, bisa lengket sendiri loh. Namanya apa nih? Contoh listrik apa tadi? Listrik statis. Ya, listrik statis. Oke, nah coba saya mau tanya dulu ya. Belum kita lanjut nih, mau tanya dulu dengan siswanya yang bernama Herwit. Halo Herwit. Ya, Miss. Oke, tadi sudah dibaca sama temannya mengenai gaya otot dan gaya listrik. Coba kamu bedakan, apa beda gaya otot dengan gaya listrik? Herwit, Kalau gaya otot dari kita sendiri, Miss. dihasilkan oleh? Kalau gaya listrik dari benda. Bisa diulangi Herwit? Gaya otot. Gaya otot adalah gaya dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kalau listrik, gaya listrik?
Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Oke, sekarang Miss mau tanya lagi dengan Helwit. Dengarkan ya. Mengapa penggaris ini bisa menarik kertas? Alasannya kenapa? Karena penggaris tersebut, karena penggaris plastik yang digosokkan ke rambut penggaris menjadi bermuatan listrik. Oleh karena itu bermuatan listrik, penggaris dapat menarik kertas. Oke, thank you ya, Herwit. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut ke, coba lihat halaman 54. Ada di situ mengenai informasi. Nah, seperti ini ya. Ini saya mau kasih bantu mengenai gaya pegas. Yang di halaman 54, coba penugasan. Nah, ini bisa kasih bantu ya mengenai definisi dari gaya pegas. Oke, apa itu gaya pegas? Ini tambahan ya, gaya pegas. Nah, mengenai gaya pegas. Oke, Mbak saya mau panggil Prinselo. Prinselo, silakan Prinselo, dibaca dulu. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Kamu punya karet? Karet misalnya ikat rambut atau karet punya. Nah, karet itu merupakan gaya pegas ya, karena gaya yang dihasilkan oleh benda yang diregangkan atau benda yang lentur. Ya, contohnya karet atau benda ketapel bisa ya. Oke, lanjut ya, Prinselo. Contoh gaya pegas apa saja? Contoh gaya pegas: 1. Menarik anak panah. 2. Menarik ketapel. 3. Bir yang terdapat pada spring bed. 4. Permainan anak-anak trampolin. 5. Penggunaan bir pada ujung jungkat-jungkit. 6. Karet gayung yang ditarik. Nah ya. Oke, thank you ya Prinselo. Coba saya mau panggil kembali Carla Lisi. Gaya pegas ini tambahannya yang di halaman 54. Nah, ini mau kasih tambahan pengertian dari gaya pegas ya. Silakan Carla Lisi, apa itu gaya pegas? Carla? Speakernya, Mbak? Iya. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Oke, sebentar ya Carla. Coba saya lihat dulu. Kira-kira ada nggak kamu yang punya karet? Yang bendanya elastis, yang bisa ditarik-tarik. Prinselo. Oke, siapa lagi selain Prinselo? Coba diregangkan dulu, Catherine. Benar nggak itu gaya pegas? Benar? Siapa lagi, Herwit? Ya, mana bendanya Herwit? Seperti Prinselo, langsung diperhatikan diregangkan. Dia bendanya elastis, yang bisa diregangkan. Siapa lagi? Mau lihat dari kamera dulu. Oke, Catherine, Prinselo. Wah, iya. Langsung dipegang bendanya ya. Siapa lagi? Saya nih ya. Saya pegang karet ya. Oke, siapa lagi? Ryuji, wajahnya nggak kelihatan Ryuji ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Dari jauh sudah lihat. Oke. Iya, jadi karet itu Lois menggunakan gaya pegas ya, karena bendanya bisa elastis, bisa ditarik. Nah, jadi
Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang lentur sifatnya, sehingga bisa diregangkan, ya, atau ditarik sampai panjang, ya, lentur sekali. Oke, lanjut ya, Karena Livi, contoh benda yang menggunakan gaya pegas apa-apa saja, silakan Carla. Contoh gaya pegas. 1. Menarik anak panah. 2. Menarik ketapel. 3. Per yang terdapat pada spring bed. 4. Permainan anak-anak trampolin. 5. Penggunaan per pada ujung jungkat-jungkit. 6. Karet gelang yang ditarik. Iya, terima kasih ya, Carla. Wah, ini paling gampang ya, kita menemukan contohnya yang poin ke-6, lihat. Karet gelang yang ditarik. Nah, ini sudah langsung dipraktekkan contohnya ya. Contoh lagi yang paling gampang di rumah, ini ya, pen yang terdapat pada spring bed tempat tidur. Ini semua anak-anaknya kalau tidur menggunakan spring bed kan? Benar nggak? Di kamar ada tempat tidur spring bed kan? Nah, spring bed kamu itu lapisan dalamnya menggunakan per, yaitu menggunakan gaya pegas. Makanya kamu waktu tidur empuk kan? Nah, jadi per yang terdapat pada spring bed itu menggunakan gaya pegas. Oke? Nah, contoh yang lain adalah, nah ini, yang kalau menggunakan sepeda motor ada nggak ini setirnya di dekat knalpotnya, supaya kalau tanjakan kamu tidak terlalu terbincang ya. Jadi ada gaya pegas supaya kamu nyaman pada saat ada tanjakan menggunakan sepeda motor, dekat knalpotnya dibuat seperti ini, ada pegasnya. Oke? Nah, apa sih manfaat gaya pegas? Mau tahu manfaatnya? Mau tahu ya? Jadi yang pertama, manfaat gaya pegas, pembuatan spring bed. Pembuatan spring bed. Ya, jadi manfaat yang pertama, kamu bisa lihat pada pembuatan spring bed tempat tidur. Spring bed merupakan salah satu jenis kasur yang dinilai sangat empuk dan nyaman. Tidak sedikit orang yang menyadari bahwa spring bed menerapkan suatu gaya. Nah ya, kamu langsung bisa melihat sendiri di dalam kamar kamu ada spring bed. Nah, yang empuk dan nyaman untuk istirahat yaitu tidur. Oke? Nah, jadi di dalam kasur kamar kamu itu terdapat banyak konstruksi pegasnya, nah. Seperti ini pegas ya. Banyak sekali lapisan pegasnya, makanya kamu sangat nyaman masuk ke kamar untuk istirahat yaitu tidur. Oke. Jadi apa fungsinya? Ya, jadi fungsinya itu adalah untuk menahan beban tubuh kamu yang sangat berat sehingga kamu tetap nyaman pada saat tidur ya. Ketika kamu duduk atau tidur di atas kasur spring bed kamu, gaya berat akan menekan kasur. Ketika memperoleh tekanan berat, maka pegas kasur akan otomatis dimampatkan. Ya, dengan adanya gaya ini, sehingga kamu selalu merasa nyaman, misalnya duduk atau tidur di spring bed kamu itu. Oke? Coba saya mau lihat lagi. Kenzo ada, Kenzo? Sebentar ya, sebelum saya lanjut. Aita kelas berapa, nak? Aita. Coba Aita keluar dulu ya, Aita. Ini kelas 4 ya, sayang. Aita. Iya, Aita keluar dulu ya, nak. Oke, salah kelas Aitanya. Kenzo, silakan lanjutkan baca, Kenzo. Yuk. Manfaat lainnya seperti dalam dunia otomotif sudah tidak asing lagi. Salah satunya bisa Anda lihat pada penggunaan shock breaker. Semua jenis kendaraan sepertinya wajib memiliki shock breaker atau yang juga kita sebut shock absorber. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan kepada para pengendaraan selama dia
berada di atas kendaraannya Nah, tersebut. yang namanya shock breaker yang ini. Pada sepeda motor. Udah, Kenzo? Oke, sekarang Kenzo lanjutkan lagi baca ya. Mengenai keterangan manfaat gaya penggas. Silakan Kenzo. Kenzo, speakernya nak? Ya. Pada saat kendaraan melewati jalan yang berlobang, disinilah pegas akan bekerja. Pegas tersebut akan meredam setiap guncangan yang ditimbulkan karena melewati jalan berlubang. Dengan begitu, kenyamanan pengendaraan pengemudi maupun penumpang akan tetap terjaga. Oke. Thank you ya Kenzo. Sekarang saya mau panggil Geral Tarigan. Silakan Geral. Salah. Geral. Gaya selain untuk shock breaker, pengguna gaya pegas juga bisa Anda lihat pada setir mobil. Tujuannya untuk menghindari adanya benturan antara gagang setir dengan pengemudi. Pada saat pengemudi bergerak maju, kolom pada setir akan tertekan, sehingga pegas akan memendek dan bergeser miring. Dengan begitu, potensi benturan yang terjadi antara pengemudi dengan gagang setir dapat dihindarkan. Lanjut ya, Geral. Masih dengan Geral. Yang ketiga, manfaatnya gaya pegas. Silakan Geral. Konstruksi perkakas. Oke. Salah satu perkakas yang menerapkan gaya pegas adalah kunci Inggris. Alat yang terbuat dari campuran antara besi dan baja. Ini memang sangat kuat dan tahan lama. Hal ini disebabkan oleh adanya timah yang menyebabkan campuran antara besi dan baja semakin kuat. Oke, thank you ya, Geral. Lanjutkan oleh Excel. Excel masih dalam manfaat gaya pegas. Excel, silakan Excel. Menahan beban. Menahan beban selain ketiga manfaat gaya tersebut, masih ada manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan. Gaya ini ternyata mampu digunakan untuk menahan benda agar tetap bisa bergerak. Contoh yang paling mudah bisa Anda lihat pada standar sepeda maupun sepeda motor. Lanjut. Keduanya kendaraan tersebut dilengkapi dengan pegas pada standarnya. Dengan begitu standar tersebut bisa dinaikkan maupun diturunkan tanpa perlu kehilangan momentum, sehingga bisa digunakan untuk menahan sepeda maupun sepeda motor kapan saja dan di mana saja. Oke, terima kasih ya Excel. Nah, jadi tadi adalah manfaat gaya pegas yang pertama. Ya, manfaat gaya pegas yang pertama tadi apa? Pembuatan spring bed. Ya, jadi tempat tidur kamu, Nak, banyak sekali itu pegas. Nah, ya, banyak sekali pegasnya ya di dalamnya. Di dalam spring tadi banyak pegas. Sehingga otomatis kamu pada saat duduk di atas tempat tidur spring bed-nya itu ataupun tidur, kamu merasa nyaman. Yang kedua, manfaatnya adalah jadi kalau pada tadi shock breaker sepeda motor ya, shock yang dekat knalpot ini menggunakan gaya pegas supaya pada saat kamu tanjakan di jalan raya ya misalnya sedang pergi ke sekolah. Misalnya nih contoh ya,
Kamu kan melewati jalan-jalan yang ini ya, yang nggak begitu mulus ya, banyak batu-batu misalnya semua. Jadi kalau menggunakan shock tadi, kamu nggak akan terguncang, kamu akan merasa nyaman juga karena ada gaya pegasnya di bagian shock sepeda motornya itu. Oke, supaya kamu tetap nyaman dan tidak jatuh ke jalan yang berlubang atau jalan yang rusak tadi. Karena di sepeda motor kamu ada shock breaker-nya ini. Oke, nah kemudian di setir mobil kamu, setir mobil, ya, misalnya, nah, gagang setir, ya, gagang setir itu kan kalau pengemudinya kan mau bergerak maju ya, jadi kolom pada setir akan tertekan sehingga pegasnya akan memendek atau miring, jadi dia menghindarkan benturan. Nah, ya, apabila pengemudi dengan gagang setirnya itu bisa dihindari lah untuk benturan. Makanya ada gaya pegas juga di bagian setir mobil. Ya. Oke. Nah, ini sudah dibaca tadi ya. Oke, sekarang Miss mau kasih video pembelajaran mengenai gaya otot dan gaya listrik. Mau lihat videonya? Mau ya? Oke, sebentar. Ada gaya pegat dan pegat 6, ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama, yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh tubuh, baik manusia maupun tubuh hewan. Nah, ada pun contoh gaya otot, yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang. Mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tarik tambang. Kemudian contoh yang kedua, yaitu ketika hewan menarik benda, memerlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, inilah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan yang sangat tinggi. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menepis potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok pada rambut kemudian kalian mencampurkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan pada sisir plastik yaitu tadi. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan positif dan muatan benda bermuatan ketika digunakan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan tidak positif jika digunakan akan saling tarik. Nah, contohnya itu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Oke, jadi itulah video mengenai gaya otot dan gaya listrik. Sebelum saya lanjut, saya mau lihat ini ada kelas yang lain ya. Nicholas, ini kelas berapa ini Nicholas? Nicholas, halo? Halo? Kelas 1 ya? Tolong kamu sekarang keluar ya Nicholas. Nicholas, ya. Bukan Nicholas kelas 4B, tapi Nicholas yang kelas 1 ini. Ya. Halo, Nicholas yang kelas 1 tolong keluar ya. Ini saya remove ya Nicholas kelas 1. Sebentar. Kan sudah ada roster ya. Benar tidak? Ini kelas 4 bisa masuk kelas 1. Oh, kamu dulu. Kira, kena aja. Oke. Kira. Nah, itu pegang aja. Bismillah.
Mira yang penting. Nampak? Oke lah ya, kita lanjut. Oke, siswa, coba kamu lihat di halaman 55. Halaman 55. Udah? Nah, di situ ada kuis seperti ini. Sudah, siswa? Sudah, Surya, Jordan Joshua, Desa Rafael, Carlis. Lengkapi tabel berikut dengan jawaban yang tepat. Perhatikan contoh yang diberikan. Oke, jenis gaya nomor 1, gaya otot. Apa contohnya? Melempar bola basket. Nah, sekarang kamu lanjutkan ya. Gaya yang sudah kita pelajari, misalnya gaya listrik, gaya magnet. Contohnya apa? Penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Coba kamu tulis satu contoh saja, satu gaya, satu contoh. Ya, yang belum apa? Gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi. Nah, boleh. Gaya listrik juga boleh. Oke, silakan ditulis dulu. Diisi ya dulu ya secara mandiri. Oke. Sorry ya, ini Nicholas kelas 1 kan, saya remove ya. Karena saya suruh keluar, kamu nggak keluar-keluar ya. Ini saya remove. Oke, karena bukan kelas 4, jadi saya keluarkan. Ya. Sudah diisi? Ada yang sudah selesai? Oke, coba saya panggil dulu ya. Kira-kira siapa yang mau jawab? Chelsea, silakan Chelsea. Apa kamu sudah menjawab, Chelsea? Halo, Chelsea. Oke, nggak muncul suaranya. Miss panggil Jessica. Jessica, sudah diisi, nak? Silakan dibaca dulu jawaban kamu, Jessica. Halo, Jessica. 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 Jangan cancel ya. Saya panggil, oke. Catherine, coba. Catherine sudah bisa menjawab. Silakan, Catherine. Gaya listrik, penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Oke, benar. Oke, 100 untuk Catherine ya. Selanjutnya coba Lewalin Lois. Mau jawab boleh. Kamu mau gaya apa? Kamu isi di sini, Lewalin. Halo, Lewalin. Gaya magnet. Gaya magnet. Oke, contohnya? Contohnya apa, nak? Gaya magnet menarik benda besi. Oke, benar. Menarik benda besi. 100 untuk Lewalin. Coba Miss panggil. Siapa lagi ya? Oke, Carla Lisi mau jawab. Silakan Carla Lisi. Gaya otot. Ini sudah, nak. Yang lain gayanya. Yang kamu isi apa? Boleh gaya pegas, boleh gaya listrik, boleh gaya gesek, boleh. Bisa? Carla? Halo? Oke, Miss cancel dulu Gaya ya. pegas. Bentar ya, Carla. Miss panggil dulu Squall. Coba Squall. Gaya magnet. Oke, contohnya. Contoh pemanfaatan dapat menarik benda-benda yang magnetis. Oke, benar ya. Benda magnetis, contohnya besi, baja ya. Oke, selanjutnya coba 100 untuk Kak Squall ya. Tadi ada Michael Justin. Silakan Michael, mau jawab yang mana? Gaya apa? Gaya gravitasi. Oke, contohnya apa, nak?
Benda yang dilempar akan jatuh ke pusat bumi. Iya, contohnya periksa kita mau lempar atau mau jatuhkan pensil, jatuhnya ke bawah. Ya, oke benar ya, Michael Justin. 100 untuk kamu. Surya, oke Surya mau jawab. Boleh Surya. Silakan Surya. Mau gaya apa? Dan contohnya ya. Surya. Gaya gesek. Gaya gesek contohnya apa, Nak? Alat seperti sepak bola. Oh, oke. Atau mengerem ini, sering mengerem sepeda motor atau ngerem sepeda boleh menggunakan gaya gesek. Atau alas sepatu, ya, supaya kita nggak terpleset menggunakan pull, ya. Terima kasih, Surya. Satu orang lagi ya, coba Jessica. Jessica, kamu mau gaya apa? Kamu isi-isi ya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan. Bukan adalah, tapi contoh penerapannya apa dari gaya listrik? Untuk pemanfaatannya, gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik, Miss. Itu kan pengertiannya. Contohnya apa nak gaya listrik tadi? Misalnya listrik statis, menggosok-gosokkan penggaris ke rambut. Misalnya apa lagi yang lain selain itu? Bisa? Oke, nanti masih diperbaiki sama Jessica ya. Coba dulu Carla. Carla Livi. Silakan Carla. Gaya listrik. Contohnya? Penggaris dapat menarik kertas. Oke, boleh lah ya. Oke, ini adalah pembahasannya. Nah, kamu boleh buat seperti ini tambahannya ya. Boleh, silakan kamu tulis yang ini ya. Ini buat pembahasannya. Siapa tahu ada yang belum mengisi, misalnya gaya gesek, mengerem sepeda motor atau mengerem sepeda, boleh nak. Atau mengerem mobil, boleh. Gaya gravitasi melempar benda ke atas, ya nanti jatuhnya ke bawah, boleh. Kemudian gaya magnet, kereta maglev bergerak tanpa menyentuh rel, boleh. Gaya listrik, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir, boleh.